Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agustinus Harjanto, peserta PPG nomor 25104017 di LPTK Santo Fransiskus Semarang. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan tema Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak yang terkasih. Selamat siang. Kita akan mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Maka untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada saudari Helena Dwi untuk memimpin doa. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur dan harapan. Berilah kami kekuatan, kebijaksanaan, dan konsentrasi untuk belajar dengan baik hari ini. Bantu kami memahami materi yang sulit dan mengingat apa yang telah kami pelajari. Lindungi kami dari kesulitan dan kebingungan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Amin. Salam Maria. Baik, terima kasih saudari Helena yang telah memimpin doa pada awal kegiatan belajar mengajar kita. Sebelumnya saya ingin mengoreksi kehadiran kalian. Jumlah kita tidak banyak ya, hanya 6 orang. Sudah hadir semua? Sudah hadir semua ya. Tidak usah saya panggil satu persatu karena kita semua sudah hafal. Ada David, Helena, kemudian Lady, Eki, Kevin dan Rivaldo. Oke, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini? Siap. Oke, bagaimana dengan perlengkapannya? Seperti yang sudah kita sepakati, buku, alat tulis, jangan lupa kitab suci. Nah, karena kita akan mendalami ajaran Tuhan, maka kitab suci jangan lupa. Oke, siap kelompok sudah siap ya? Siap. Baik. Nah, masih ingat materi yang kita dalami pada minggu yang lalu? Kita membahas tentang Tuhan. Tentang apa? Tokoh idola ya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu. Kita perdalam lebih dalam lagi supaya kita lebih mengenal siapa tokoh idola yang sejati, sekaligus siapa yang akan menjadi sahabat sejati dalam hidup kita. Maka materi yang akan kita dalami pada hari ini itu berkaitan siapa yang akan menjadi idola dan tokoh sahabat sejati dalam hidup kita. Nah, di awal kegiatan ini saya ingin kalian untuk memberikan suatu jawaban ya, berupa pertanyaan informatif yang pertanyaan diagnosis yang ingin saya berikan kepada kalian supaya paling tidak saya bisa mengukur pemahaman kalian tentang apa itu idola dan sahabat sejati. Maka silakan ditulis dulu di catatan kalian. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang idola? Idola itu apa? Kemudian yang kedua, apa yang kamu pahami tentang sahabat sejati? Oke, dua itu. Sahabat sejati. Setiap orang itu kan pasti punya idola. Minimal itu ya orang tua kita sendiri pasti menjadi idola seperti itu. Maka dalam perkembangannya seorang anak kan pasti akan melihat tokoh-tokoh idola yang ada di
entah itu di media sosial dan sebagainya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih Saudara David. Oke, sudah ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan mewakili satu saja ya, jawabannya sangat menarik sekali. Ada yang menyebutkan bahwa idola itu adalah seseorang yang kita jadikan sebagai panutan. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita belajar di materi ini adalah supaya kita mampu memahami Yesus yang memanggil diri kita sebagai sahabat. Kemudian kita juga meneladani sikap Yesus dalam membangun persahabatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika kita sudah mendapatkan teladan itu kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum masuk ke kegiatan inti, Bapak akan menguraikan sedikit tentang mengapa setiap dari kita itu memiliki idola dan mengharapkan yang namanya tokoh sahabat sejati. Sahabat sejati itu seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Kita lihat poin yang pertama. Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola. Saya ulangi lagi bahwa tujuan pembelajaran kita adalah memahami Yesus yang memanggil dirinya sebagai sahabat, meneladani sikap Yesus dalam membangun persahabatan dan menjadikan Yesus sebagai tokoh idola. Kemudian yang kedua, mengapa kita mengidolakan seseorang? Mungkin Mbak Lady bisa memberikan tokoh idolanya siapa kira-kira? Iwan Fals ya. Mengapa memilih Iwan Fals sebagai tokoh idola? Karena karya-karya album dia mempunyai makna sesuai dengan kenyataan yang kita suka. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Kita lihat mulai dari poin yang pertama. Yang pertama, mengapa kita mengidolakan seseorang? Itu biasanya karena ketertarikan pada hal fisik atau biologis. Entah itu ganteng, cantik, gagah dan sebagainya seperti itu, dan kita itu ingin menjadi yang seperti itu. Nah, yang pertama, ketertarikan pada hal fisik atau biologis. Kemudian yang kedua, ketertarikan pada keterampilan atau kemampuan, misalnya musik atau olahraga misalnya. Yang dicontohkan saudari Redi tadi, Iwan Fals itu memiliki kecakapan bermusik, bernyanyi, juga menciptakan sebuah lagu. Itu contohnya seperti itu, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, ketertarikan pada sifat atau karakter. Misalnya orang itu punya sifat karakter yang tenang, ramah, pendiam, tetapi membuat banyak orang itu kagum. Kemudian yang keempat, ketertarikan pada nilai-nilai yang dianut atau diperjuangkan. Misalnya orang itu punya prinsip, punya jiwa konsekuensi yang luar biasa, gigih dalam berjuang dan sebagainya. Biasanya itu juga bisa dijadikan sebagai idola dalam diri seseorang. Oke, kita lihat bagian berikutnya. Nah, kita mulai masuk pada bagian yang sesungguhnya idola kita yang seharusnya kita jadikan idola itu siapa? Kita lihat sekarang mengapa Yesus harus kita jadikan sebagai idola dalam membangun persahabatan. Dalam Yohanes 15 bab 13 ayat 15 itu disebutkan di situ bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi puncak dari persahabatan itu ketika seseorang itu berani, rela, berkorban sampai memberikan nyawanya. Itu sudah titik tertinggi pokoknya sebuah pengorbanan terhadap sahabatnya. Karena yang dimiliki manusia itu tidak ada yang lebih dari itu, yaitu hidup itu sendiri. Lalu
yang menyebut bahwa kamu adalah sahabatku jika kamu membuat apa, yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus memberikan semacam contoh teladan, dan itu yang harus kita lakukan, harus kita perbuat. Kita lihat ini. Yesus yang pertama ya, Yesus berinisiatif menjadikan manusia itu sahabat. Ini poin yang pertama dari yang kita bahas tadi. Yesus menghendaki relasi manusia dengan dirinya itu seperti relasi dia dengan Bapa. Idealnya relasi Bapak dengan anak itu kan relasi yang baik. Anak pasti mengasihi Bapak, Bapak pasti mengasihi anak, itu idealnya. Maka diharapkan bahwasanya seperti yang diajarkan Yesus di sini, Yesus menghendaki relasi manusia dengan dirinya seperti relasi dia dengan Bapa. Nah, ini yang terakhir. Kalau ingin bersahabat dengan Yesus, bagaimana caranya? David coba dibaca. Merayakan Ekaristi, sering mungkin berdoa pribadi, melakukan pemeriksaan batin secara rutin, mengaku dosa, membaca kitab suci, melakukan tindakan belas kasih, membiasakan bersyukur, terlibat dalam kegiatan gereja. Nah, kurang lebih itu. Kalau di zaman para rasul dulu, zaman Yesus bisa berjumpa langsung, bisa berteman. Sekarang kan tidak. Bagaimana caranya kita membangun relasi yang dekat itu sehingga kita tetap menjadi satu sahabat Yesus dengan cara seperti itu. Sebagai umat beriman Kristiani Katolik, perayaan Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak ya, perayaan liturgi. Nah, selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok ya, untuk kelompok diskusi kita. Saya kira sudah terbentuk kelompok karena jumlah kita tidak terlalu banyak, hanya 6 orang. Kita bagi menjadi 2 kelompok, jadi masing-masing 2 kelompok ya. Jadi masing-masing 3 orang masing-masing kelompok itu. Saya akan membagikan tugas kepada kalian untuk kalian dalam bersama. Silakan dan membuat kerja kalian masing-masing tidak apa-apa. Nanti yang dipresentasikan ke depan satu saja. Ya, silakan mulai dikerjakan, berdiskusi. Ya. Kemudian salah satu menuliskan, dirumuskan menjadi satu apa yang kalian diskusi dari materi yang ada di situ. Bacaannya sudah lengkap di situ ya. Apa capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya juga ada di situ. Ya, kemudian apa kampanye juga sudah saya berikan di situ. Lalu sumber referensinya, bacaan juga sudah ada. Lalu tugas kalian di dalam kelompok ada di situ. Satu waktu 10 menit untuk ini. Mana? Ada kesulitan? Nah, dibaca dan dipahami dulu. Nah, setelah membaca, dipahami, baru masuk ke pertanyaan pendalaman. Kita ice breaking dulu ya. Kelihatannya tegang sekali. Cuacanya agak lumayan panas. Yuk kita berdiri dulu.
reaksinya di tengah masyarakat. Bagaimana yang terjadi di masyarakat pada zaman Yesus juga ternyata masih terjadi juga di zaman kita. Kita itu katanya sahabat tapi kurang melayani. Maka mari kita lihat bersama. Saya akan membagikan di LKPD di yang kedua ini. Silakan. Dirumuskan satu ruang saja ya. Menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, silakan baca dulu bacaannya, referensinya dari situ, permasalahan yang ada di situ, lalu pemecahannya kira-kira menurut kalian bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti itu di zaman ini? Seringkali terjadi 3 bulan. Padahal Yesus sudah memberikan contoh seperti di bagian pertama yang kalian dalami, kemudian menegaskan lagi seorang sahabat itu seharusnya seperti itu. Sesama manusia itu seharusnya seperti itu. Sudah, kelompoknya Mas Kevin lagi. Nah, kalau sudah, karena kita akan melanjutkan ke presentasi hasil diskusi, maka silakan setiap kelompok memberi tugas, membagi tugas, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang akan menjadi moderator atau membawa acara itu, yang satunya nanti membuat catatan di situ ya, membuat catatan di balik hasil diskusinya itu. Mempermudah alur diskusi kita bagi aja ya namanya ya. Kelompok saudara David namanya kelompok A, kemudian kelompoknya Kevin kita beri nama kelompok B. Jadi kita sebut kelompok A dan kelompok B. Nah, silakan dibagi siapa yang menjadi presenter, kemudian moderator dan moderator. Baik, kita mulai ya. Saya minta dari kelompok A karena kelihatannya sudah sangat siap dari tadi. Maka silakan satu orang maju ke depan, kemudian satu orang menjadi moderator yang memimpin jalannya diskusi, kemudian yang satu nanti membuat modul untuk merumuskan dan menunjukkan. Saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama, yaitu LKPD yang pertama. Yang pertama ada sikap apa yang kalian temukan dalam diri Yesus. Di sini ada sikap mengasihi. Mengapa Yesus bersikap demikian? Karena Yesus dikasihi oleh Bapa. Terus sikap yang kedua adalah sikap bersukacita. Mengapa Yesus bersikap demikian? Karena akan menerima sukacita. Yang kedua ada apa perintah Yesus dalam bacaan tersebut. Mengapa Yesus memerintahkan demikian? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga telah mengasihi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Mana? Kalau sudah cukup jelas, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya LKPD yang kedua. Di LKPD kedua kita disuruh mengerjakan pertanyaan dari kitab Suci Yohanes bab 20 ayat 25 sampai 28. Di mana pada ayat ini ada pertanyaan, bagaimana bangsa-bangsa memerintah rakyatnya? Jawabannya, dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yang kedua, apa
Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Kita kembali ke tempat duduk, kita dengarkan hasil diskusi kelompok B. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya awali. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Saya di sini akan membacakan materi mengenai Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola. Baik, saya akan menjelaskan Tokopedia pertama. Satu, sikap apa yang kalian temukan dalam diri Yesus? Mengapa Yesus bersikap demikian? Jawabannya, Yesus bersikap mengasihi karena tidak ada kasih yang lebih besar. Yesus mengasihi supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu dan seperti Bapa mengasihi aku. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok A ini bertanya, apa wujud konkret ajaran Yesus di zaman ini di area sekolah ini? Wujud konkretnya, karena ini sangat penting. Apa kira-kira wujudnya? Area sekolah. Wujud kasih itu yang pertanyaannya sangat bagus. Dari ajaran Yesus itu kita diajari untuk berbuat baik kepada semua orang, baik di sekolah maupun di rumah juga bisa. Nah, kemudian kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang yang mengikuti kita. Nah, seperti itu. Mungkin yang diminta saudara itu lebih konkret lagi, yang jelas itu dilakukan sebagai sebuah aksi. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut di LKPD yang kedua ya. Soal yang pertama, bagaimana bangsa-bangsa memerintah rakyatnya? Dengan cara tangan besi dan pengusaha-pengusaha menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dua, apa yang dikehendaki Yesus terhadap murid-muridnya? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan tangan besi? Menurut saya dengan tangan besi itu maksudnya memerintah dengan keras. Ya. Oke, nah cukup jelas ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Kita akan kembali ke tempat duduk. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang. Kita nyanyi bentar ya. Mari kita berdiri. Dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Paling tidak dari hasil diskusi itu ada sebuah benang merah yang ingin saya tarik. Yang pertama, bahwasanya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Yesus pada bacaan yang pertama tadi ya. Kemudian di bacaan yang kedua kita ingatkan, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita harus menjadi hambanya, menjadi hamba dari sahabatnya. Artinya kita diminta untuk saling melayani. Itu ya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan lembar untuk penilaian sumatif yang silakan dikerjakan. Nanti saya beri waktu sekitar 15 menit kurang lebih. Tuliskan, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Ya,
sudah selesai, boleh dikumpulkan ditaruh di sini. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak akan meminta kepada kalian untuk mengisi bagian refleksi ya. Nah, tinggal checklist yang bagian refleksinya. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Aksi nyata kalian ya untuk kelanjutan dari refleksi tadi sebagai ungkapan perasaan kamu menjadi seorang sahabat itu seharusnya seperti apa, seperti itu ya. Nanti silakan kalian bisa mengungkapkan di kertas ini dalam bentuk gambar dan tulisan seperti itu. Baik, terima kasih atas kreasinya ya. Kalian menggambarkan wujud persahabatan dalam sebuah simbol. Saya bacakan satu saja ya, makna yang terkandung di dalamnya, bahwa sebuah persahabatan itu akan ada selalu manakala orang berada dalam suka maupun duka. Jadi persahabatan itu harus dibangun atas dasar kasih, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang kita bahas dari awal sampai akhir? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya ingin menarik kesimpulan dari materi yang kita bahas bersama tadi. Sekali lagi, kita tidak lari dari apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa untuk menjadi seorang sahabat, yang pertama kita harus mengasihi satu dengan yang lain, yang kedua kita harus berani melayani dengan menjadi seperti seorang hamba. Itu. Maka tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah menjalani materi dengan baik. Maka saya mendorong kalian semua yang berada di ruangan ini terutama untuk selalu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bentuk kasih itu. Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, bukan hanya orang yang membenci, bukan hanya orang yang kita kasih, tapi juga orang yang membenci kepada kita. Bahkan dia sudah menentukan bagaimana dia mati di kayu salib. Nah itu. Maka kita harus berani untuk mengambil teladan Yesus itu dalam kehidupan bersama, sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, tidak hanya untuk saling menguntungkan saja, tetapi untuk saling melayani satu dengan yang lain. Baik, demikian kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Maka mari kita tutup kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa. Saya kelompok B, Mbak Eki untuk memimpin doa. Bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena rahmat-Mu kami belajar dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami tidak pulang berkatlah kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Biar kami sempurna ini kami berdoa kepadamu dan kepada Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Saudari Eki yang telah memimpin doa. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Materi yang akan kita dalami itu berkaitan dengan pola hidup yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, maka saya akhiri pertemuan kita ini dengan selamat siang. Siang. Yang semangat